Sebagai seorang dokter, ia menjalankan pekerjaannya dengan penuh pengabdian kepada masyarakat. Bapak Uskup lalu merawat mereka seperti merawat hewan peliharaan sendiri, guys. Dagingnya dirobek dengan sisir besi untuk menyisir kain wol, sehingga ia mengalami pendarahan di sekujur tubuhnya. Itu kan zaman dulu. Zaman sekarang tuh kita harus mikirin rencana keuangan juga dong. Gak bisa langsung kayak gitu. Santo Blasius di kemudian hari digolongkan ke dalam 14 penolong suci atau 14 Holy Helpers. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 3 Februari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Blasius, martir dan pelindung melawan penyakit tenggorokan. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal sekitar awal abad keempat di Kekaisaran Romawi. Kekaisaran pada waktu itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kekaisaran Romawi Barat dan Timur, di mana kekristenan masih menjadi sasaran empuk penguasa Romawi. Baru pada tahun 312 setelah dikeluarkan peraturan Edict of Milan, kekristenan dilegalkan menjadi agama kekaisaran. Waktu itu inisiatornya adalah anak dari Santa Helena, Kaisar Konstantinus Agung yang menjadi kaisar Kekaisaran Romawi Barat. Kaisar Licinius yang memimpin wilayah timur bukan seorang Kristen, namun karena ia menikah dengan saudara tiri Kaisar Konstantinus, maka ia tidak mempermasalahkan peraturan tersebut. Nah, salah satu daerah di bagian timur yang dipimpin olehnya adalah kota Sebaste, Armenia kecil yang sekarang sudah menjadi kota Sivas, Turki. Hiduplah di kota ini seorang pria Kristen awam bernama Blasius. Sebagai seorang dokter, ia menjalankan pekerjaannya dengan penuh pengabdian kepada masyarakat. Ia belusukan dan terus mengunjungi setiap rumah sebagai seorang dokter keliling tanpa memperdulikan bayaran sepeser pun. Ya, kalau diberikan syukur, kalau nggak diberikan juga tetap bersyukur. Sehingga ia dikenal dan dicintai oleh masyarakat setempat. Pada saat itu, Uskup Sebaste meninggal dunia, sehingga kursi uskup harus diisi oleh orang baru. Pemilihan uskup juga agak berbeda dengan zaman sekarang, guys. Kalau sekarang kan dipilih langsung oleh Bapak Uskup dari Roma. Nah, zaman dulu itu, umat ada ambil peran juga terhadap pemilihan uskup. Waktu itu, mayoritas umat mendukung Dr. Blasius sebagai uskup yang baru, sehingga ia dengan penuh kerendahan hati menerima jabatan tersebut dan ditabiskan sebagai Uskup Sebaste yang baru. Perannya sebagai uskup dan dokter membuat orang semakin banyak datang kepadanya karena ia terkenal banyak melakukan mukjizat di tengah umat, terutama mukjizat penyembuhan. Namun sayangnya di masa ini timbul gejolak dan konflik antara Kaisar Konstantinus dan Licinius. Konflik yang terjadi ini menimbulkan kekesalan terhadap Licinius sehingga ia yang non-Kristen kembali melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen di wilayah kekaisarannya. Tahun 316, Agricola, gubernur Kapadokia, menerima perintah dari kaisar untuk membunuh orang-orang Kristen. Orang yang pertama kali ia ingat adalah Uskup Blasius. Ia kemudian bergegas pergi ke Sebaste untuk menangkap Bapak Uskup. Namun Bapak Uskup berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di sebuah gua dekat kota. Di tempat persembunyiannya ini banyak binatang buas mendatanginya. Tapi bukannya menerkamnya, mereka malah bermanja-manja kepadanya. Bapak Uskup lalu merawat mereka seperti merawat hewan peliharaan sendiri, guys. Sehingga ketika para pemburu Kristen datang ke gua itu, mereka tercengang atas apa yang mereka lihat. Mereka tahu bahwa ini Bapak Uskup, tapi agak ngeri-ngeri juga karena mereka pikir ini jangan-jangan penyihir nih Bapak Uskup. Kok bisa sampai hewan-hewan buas itu jadi kayak binatang peliharaan sendiri gitu loh. Tapi karena Bapak Uskup yang tidak melawan sama sekali, akhirnya mereka memberanikan diri untuk menangkapnya. Cinta Blasius kepada binatang membuatnya sampai bisa berkomunikasi dengan mereka loh. Menurut legenda, ada seorang wanita datang kepadanya untuk memohon pertolongannya mengusir serigala yang ingin menerkam babi-babinya. Ketika Bapak Uskup datang, ia membujuk serigala tersebut layaknya dua orang yang sedang berbicara. Akhirnya serigala tersebut mendengarkannya dan meninggalkan babi-babi tersebut. Keren banget ya guys. Nah, dalam perjalanan ke penjara, Uskup Blasius tiba-tiba didatangi oleh seorang ibu yang membawa putranya yang sedang sekarat karena tersedak tulang ikan. Awal tersedaknya ini sebenarnya biasa-biasa aja sih guys, tapi semakin lama ia semakin susah bernafas sehingga hampir mati saat dibawa ke Bapak Uskup.
Di saat itu juga Tuhan memberikan kesembuhan kepada anak itu lewat Uskup Blasius. Si anak kemudian segera siuman, tapi belum sempat mengucapkan terima kasih, para pemburu langsung menyeret Bapak Uskup untuk secepatnya dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara ini, Uskup Blasius dipaksa untuk murtad. Namun ia nggak bergeming sedikit pun, sehingga ia dipukul terus-menerus oleh para algojo. Tapi pukulan demi pukulan tetap nggak membuatnya berpindah, sehingga hukuman matilah yang cocok dijatuhkan kepadanya. Dagingnya dirobek dengan sisir besi untuk menyisir kain wol, sehingga ia mengalami pendarahan di sekujur tubuhnya. Dan penderitaannya diakhiri dengan pemenggalan kepalanya di tahun 316. Santo Blasius di kemudian hari digolongkan ke dalam 14 penolong suci atau 14 Holy Helpers. Mereka adalah sekelompok orang kudus yang dimuliakan bersama oleh umat Katolik Roma karena doa dengan perantara mereka diyakini sangat efektif, terutama dalam melawan berbagai penyakit. 3 dari 14 orang kudus lainnya pernah juga dibahas loh riwayatnya. Bisa dicek di description box ya. Santo Blasius kemudian menjadi pelindung dari banyak hal, terutama penyakit tenggorokan. Bahkan di hari pestanya, tanggal 3 Februari, Imam Gereja Katolik sering memberikan berkat Santo Blasius di dalam misa untuk menyembuhkan penyakit, terutama penyakit tenggorokan dengan menyilangkan 2 lilin di sekitar tenggorokan. Buat teman-teman yang pengen menerima berkat ini, teman-teman bisa menghadiri misa setiap tanggal 3 Februari ya, atau bisa juga menghubungi romo paroki masing-masing. Nah teman-teman, setelah melihat riwayat hidupnya, kita bisa mencontoh nih teladan Santo Blasius yang bekerja sepenuh hati. Saat ia menjadi seorang dokter, ia bekerja berdasarkan cintanya terhadap profesinya dan kepada orang-orang yang ia layani. Itu kan zaman dulu. Zaman sekarang tuh kita harus mikirin rencana keuangan juga dong. Gak bisa langsung kayak gitu. Dulu itu kondisinya, Santo Blasius itu ada dalam penjajahan Kekaisaran Romawi loh guys. Sistem kenegaraan waktu itu juga belum semaju sekarang, sehingga kekayaan itu ada di pihak penguasa atau bangsawan aja. Artinya apa sih? Artinya kalau situasi dan kondisi mau disandingkan dengan zaman dulu, situasi mereka itu tidak lebih baik dari situasi kita di zaman sekarang ini loh guys. Masing-masing zaman tentu punya kesulitannya sendiri. Lalu mengenai perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan memang sangat baik dan harus dipikirkan guys. Tapi jangan sampai apa yang kita rencanakan tersebut justru membuat kita jadi gila. Padahal rencana itu kita sendiri yang buat kan. Lewat kisahnya, Santo Blasius mengajarkan kita, siapapun itu, dokter, guru, pastor, ibu rumah tangga, karyawan, bisnismen, pokoknya semuanya, untuk bekerja dengan orientasi bukan kepada uang, tapi kepada cinta, kepada profesi, dan kepada sesama yang dilayani. Santo Blasius, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Blasius. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Gule-gule!